Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari bab baru, yakni mengenai aturan pencacahan. Yang mana di sini untuk aturan pencacahan, dia merupakan sebuah aturan pembilang untuk mengetahui banyaknya kejadian ataupun objek-objek tertentu yang muncul. Nah, ini disebut sebagai pencacahan karena hasilnya berupa bilangan cacah. Nah, adapun beberapa metode pada aturan pencacahan, yakni antara lain aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian, permutasi, dan yang terakhir adalah kombinasi. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang aturan penjumlahan. Nah, diketahui suatu kejadian pertama dapat dilakukan dengan A1 cara, dan kejadian kedua dapat dilakukan dengan A2 cara, kejadian ketiga dapat dilakukan dengan A3 cara, dan seterusnya. Nah, sampai dengan kejadian KN. Nah, semua kejadian tersebut dapat dilakukan secara simultan ataupun bersamaan. Nah, banyaknya cara yang berbeda dari sebuah kejadian. Semua kejadian tersebut dapat dilakukan dalam kurung A1 tambah A2 tambah A3 tambah seterusnya hingga tambah AN cara. Aturan tersebut dapat disebut dengan aturan penjumlahan. Nah, jadi untuk setiap cara dari suatu kejadiannya itu hanya dijumlahkan. Nah, dari cara pertama, kemudian banyaknya cara kedua, kemudian banyaknya cara ketiga, hingga banyaknya cara yang terakhir atau cara pada kejadian terakhir, itu semuanya tinggal dijumlahkan. Nah, supaya kita bisa lebih memahaminya, sekarang kita pelajari contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah soal cerita ya. Atika memiliki sebuah lemari baju. Di dalam lemari tersebut terdapat 18 kemeja dan 24 kaos. Nah, berapa banyak kemungkinan Atika memilih sebuah baju dari kedua jenis baju tanpa memperhatikan jenis baju? Nah, di sini langsung kita selesaikan. Nah, ada 18 kemeja dan 24 kaos di dalam lemari tersebut. Dengan demikian, ada 18 cara untuk memilih kemeja, kemudian 24 cara untuk memilih kaos ya, karena di sini kan disebutkan bahwa kemejanya ada 18 dan kaosnya ada 24, berarti 18 cara untuk memilih kemeja dan 24 cara untuk memilih kaos. Nah, berdasarkan aturan penjumlahan dapat ditentukan banyaknya cara memilih sebuah baju dari kedua jenis baju tersebut tanpa memperhatikan jenis baju adalah tinggal kita jumlahkan. Nah, kemejanya 18, kemudian kaosnya 24, sehingga kita jumlahkan 18 tambah 24, maka kita dapatkan hasilnya adalah 42 cara, sehingga banyaknya cara Atika dalam memilih baju dari kedua jenis baju tersebut adalah sebanyak 42 cara. Nah, ini adalah aturan penjumlahan. Nah, selanjutnya aturan perkalian. Nah, diketahui suatu kejadian pertama dapat dilakukan dengan B1 cara, kemudian kejadian kedua dapat dilakukan dengan B2 cara, dan seterusnya sampai dengan kejadian KN. Nah, banyaknya cara yang berbeda dari semua kejadian tersebut dapat dilakukan dalam. Nah, kita kalikan semua caranya. Cara pada kejadian pertama kita kalikan dengan cara pada kejadian kedua, kemudian cara pada kejadian ketiga, hingga cara pada kejadian KN. Nah, itu semuanya kita kalikan. Nah, aturan tersebut disebut dengan aturan perkalian. Nah, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. SMA Kartika akan mengadakan seleksi dalam rangka memilih siswa dan siswi untuk dikirimkan dalam Olimpiade Sains. Siswa yang ikut seleksi tersebut adalah Benny, Dito, Jerry, Ani, dan Tina. Jika SMA Kartika akan mengirimkan seorang siswa dan seorang siswi, hitunglah banyak kemungkinan pasangan siswa dan siswi yang terpilih untuk mewakili sekolah. Nah, sekarang langsung kita selesaikan. Nah, di sini untuk menentukan kemungkinan pasangan siswa dan siswi terpilih untuk mewakili sekolah, nah dapat kita tentukan dengan menggunakan diagram pohon, kemudian tabel, himpunan, pasangan berurutan. Nah, jadi ada 3 cara yang bisa kita gunakan dalam menentukan banyaknya kemungkinan dalam memilih siswa untuk mewakili sekolah. Nah, di sini kita gunakan cara diagram pohon yang pertama. Nah, jadi di sini kita buat seperti ini, siswa, kemudian sebelah kanannya lagi siswi, dan yang sebelah kanannya lagi pasangan siswa dan siswi. Nah, jadi untuk yang pertama kita tulis dulu Benny ya, karena di sini kan untuk namanya yang
laki-laki adalah Benny ya, Benny terlebih dahulu. Kemudian yang wanitanya di sini ada Ani dan Tina. Nah, jadi Benny kita pasangkan Benny, kemudian kita panahkan seperti ini, Ani dan Tina. Nah, jadi akan terbentuk Benny Ani. Nah, jadi untuk pasangannya jadi dalam kurung Benny dan Ani. Nah, kemudian untuk yang ini Benny Tina. Nah, jadi di sini kita tulislah Benny Tina. Nah, kemudian yang kedua di sini ada laki-lakinya adalah Dito. Nah, Dito, maka di sini kita tulislah Dito dan tanda panah 2 Ani dan Tina. Nah, jadi di sini untuk yang pertama ada Dito dan Ani, pasangan pertama, dan yang keduanya ada Dito dan Tina ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir di sini ada Jerry ya. Di sini ada Jerry. Maka di Jerry ini kita pasangkan dengan Ani dan Tina. Nah, sehingga untuk yang pertama akan terbentuk pasangan Jerry dan Ani. Dan yang kedua Jerry dan Tina. Nah, ini adalah kemungkinannya. Jadi berdasarkan diagram pohon di samping ini akan diperoleh 6 kemungkinan. Di sini kan ada 6 pasangan nih. 1 2 3 4 5 6. Jadi terdapat 6 kemungkinan pasangan siswa dan siswi yang terpilih untuk mewakili sekolah dalam rangka mengikuti Olimpiade Sains. Nah, ini menggunakan diagram pohon. Nah, untuk selanjutnya dengan menggunakan tabel. Nah, dalam tabel kelompok pertama dia adalah siswa yang dimasukkan pada kolom yang paling kiri. Dan sedangkan untuk kolom kedua dimasukkan pada baris paling atas. Kemudian pasangan calon yang mungkin terjadi dapat diperoleh dengan memasangkan anggota-anggota kolom paling kiri dengan baris paling atas tersebut. Nah, jadi di sini untuk yang pertama, di sini kita tuliskan adalah siswa, berarti yang laki-laki lurus ke sini ya, yang laki-laki. Kemudian untuk siswi, untuk yang perempuannya siswinya adalah ke sana, ke samping sini, nah ke kanan ya. Nah, jadi di sini kita tulis Benny, Dito dan Jerry. Kemudian untuk yang wanita atau untuk yang perempuan, nah di sini, nah Ani dan Tina. Nah, jadi di sini terbentuk Benny, Ani, kemudian yang ini Benny, Tina, dan yang ini Dito, Ani. Nah, untuk selanjutnya adalah Dito dan Tina, dan ini Jerry, Ani, dan yang terakhir Jerry dan Tina. Nah, di sini bisa juga kita lihat bahwa terdapat 6 kemungkinan pasangan siswa dan siswi yang terpilih untuk mewakili sekolah. Nah, jadi sama ya, untuk diagram pohon maupun tabel akan menghasilkan jawaban yang sama, yakni 6 kemungkinan. Nah, bagaimana dengan berikutnya? Untuk himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini ada 3 siswa yang mengikuti seleksi, yakni yang laki-laki ya, yakni Benny, Dito dan Jerry. Sedangkan siswinya di sini terdapat 2 siswi, yakni Ani dan Tina. Nah, dengan demikian dapat dibuat himpunan pasangan berurutan, yakni Benny Ani, kemudian Benny Tina, Dito Ani, Dito Tina, Jerry Ani, Jerry Tina. Nah, jadi ada 6 kemungkinan pasangan siswa dan siswi yang terpilih untuk mewakili sekolah. Nah, jika menggunakan aturan perkalian, banyak kemungkinan susunan perwakilan yang dipilih atau yang akan dikirim sekolah untuk ditunjuk dalam diagram tersebut adalah bisa dilihat pada diagram seperti ini ya. Nah, jadi kan siswanya ada 3 atau yang laki-laki di sini ada 3 ya, maka di sini kita buatlah 3, kemudian dikali dengan yang perempuan dia ada 3, maka di sini kita tulislah 3. Nah, ini adalah diagramnya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, jadi ini pasangan berurutannya kita tulis seperti ini ya. Nah, setelah membuat pasangan berurutan baru ditulis ini. Nah, jadi terdapat 6 kemungkinan pasangan siswa dan siswi yang terpilih untuk mewakili sekolah tersebut. Nah, sekarang contoh soal lagi. Disediakan angka 1, 3, 5, 6, 8, 9. Jika ingin dibentuk bilangan yang akan terdiri dari 3 angka dan tidak boleh ada angka yang sama, berapa banyak bilangan yang terbentuk? Nah, di sini. Nah, jika bertemu dengan permasalahan yang seperti ini, maka untuk menyelesaikannya bisa kita gunakan aturan perkalian yang berkaitan dengan mengisi tempat atau filling slot. Nah, di sini untuk yang pertama, angka yang akan dibentuk terdiri atas 3 angka. Nah, ini tergantung dari soalnya ya. Jika di sini disebutkan terdiri dari 4 angka, maka kotaknya ini akan kita buat 4 kotak. Nah, karena di sini disebutkan
3 angka, maka kotak yang kita buat adalah 3 kotak ya, atau berjumlah 3 kotak. Nah, di sini ini kotak pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, kemudian untuk yang B, nah di sini kan keterangannya bahwa angkanya tidak boleh ada yang sama. Berarti untuk angka yang sudah terpakai maka tidak boleh dipakai lagi untuk slot yang berikutnya ya, untuk tempat yang berikutnya. Nah, jadi ini berarti keenam angka tersebut dapat menempati kotak 1, yakni ini adalah ratusan ya. Kemudian kotak yang kedua adalah puluhan, dan kotak yang terakhir itu adalah satuan. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada kotak ratusan yang berjumlah 6. Nah, berarti di sini untuk skemanya kita tulis 6 karena semua angka ke-6 angka ini bisa kita masukkan ke dalam kotaknya. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini kan tersisa 6 dikurang 1 yakni 5. Maka untuk kotak yang kedua ini hanya ada 5 angka yang bisa kita masukkan ya. Nah, jadi hanya ada kemungkinan dari 5 angka tersebut yang bisa kita gunakan pada kotak yang kedua. Nah, kemudian jika sudah kita gunakan pada kotak yang kedua ini salah satu angka, maka tersisa 5 dikurang 1 itu tinggal 4 angka. Nah, karena jika satu angka telah kita masukkan ke sini, maka tidak boleh lagi angka yang sama kita masukkan lagi ke kotak selanjutnya ya. Nah, jadi 5 kurang 1 sama dengan 4, maka di sini tersisa 4 angka. Maka di sini kita tulislah 6, 5, dan 4. Nah, untuk yang terakhir, nah di sini banyak bilangan yang terbentuk dapat ditentukan dengan menggunakan aturan perkalian ini ya. Nah, jadi dengan mengalihkan bilangan-bilangan yang ada di dalam kotak. Nah, tadi kan sudah kita masukkan ya angkanya dalam kotak. Nah, karena di sini sudah kita masukkan 6, 5, dan 4, maka di sini berarti kita harus mengalihkan 6 dikali 5 dikali dengan 4. Nah, maka kita dapatkanlah hasilnya adalah 120. Nah, jadi kesimpulannya banyak bilangan yang terbentuk adalah 120 buah. Nah, ini untuk jumlah dari bilangan yang akan kita masukkan ke dalam kotak-kotaknya ini tergantung dari banyaknya angka yang bisa kita gunakan, dan ini bergantung pada soalnya ya. Jika di sini disebutkan adalah 10, maka jika di sini disebutkan tidak boleh ada yang sama, di sini kita isi 10. Kemudian untuk kotak yang selanjutnya berarti 10 dikurang 1 adalah 9. Nah, kemudian 9 dikurang 1 adalah 8, berarti 10 kali 9 kali 8. Nah, karena kan di sini syaratnya adalah tidak boleh ada yang sama. Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya silahkan kerjakan soal latihan ini. Ini ada 2 soal latihan, dan jika ada penjelasan yang kurang kalian pahami, silahkan tanyakan langsung ke Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.